Ini kabinet di reshuffle lah. Yang paling gampang, yang nggak benahinnya. Mana ada sih negara yang isi menterinya sampai mahkamah wakilnya sampai 110 orang. Kalau itu secara operasional itu amburadul, kita akan mengalami balance of payment problem. Ini akan membuat dolar bisa ke 30.000. Bisa ya sampai 30.000 gitu? Wah, bukan sesuatu yang tidak mungkin, bos. Contohnya adalah Turki, lira. Dan pada waktu independensi bank sentral awalnya, yaitu Erdogan menempatkan saudaranya menjadi gubernur bank sentral. Selesai itu. Menit ya, beberapa jam yang lalu. Angka itu lahir dari ada seorang mirip, saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat 30. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Memori makin tertutup, makin mudah. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mengundang orang yang kemarin cari gara-gara nih, jadi repot kita semua nih. Ferry Latuhin, Prof. Thank you, Bang Ensak. Oh, gimana jadinya ini? Apalagi nih Indonesia, wah Unitive in Diversity. Lu dapet aja begini-beginian, heran kok. Oke, sekarang ekonomi kita begini. Ya lu lebih paham. Gubernur BI lagi dipilih lagi sama Pak Prabowo. Destri Damayanti kemarin dipuji. Tapi ada selentingan katanya sahabat lo Purbaya juga salah satu menjadi calon, atau minimal dia pengen lah katanya. Tapi gue gak mau ngomongin itu. Sekarang lo kasih solusi aja. Saran buat rakyat, solusinya apa buat ngadepin hidup ya dengan kondisi ekonomi kayak gini. Yang kedua, buat pemerintah apa solusinya menghadapi ekonomi ke depan? Itu pertanyaan yang memang paling bagus sebetulnya. Yang gue nanti juga gitu loh ya kan. Karena gue ngeliat banyak sekali cacatnya rezim ini dalam kebijakan-kebijakan ekonominya. Sampai akhirnya asing pada kabur kan begitu. Sampai akhirnya dolar ini mau ke 20.000 gitu kan ya. Ramalan gue 17.000 udah tembus 18.000 gitu kan ya. Nah ini kan artinya apa? Kalau sampai asing pada kabur berarti kan pemerintah ini tidak dipercaya ya di mata asing ya kan ya. Nah harusnya pemerintah melakukan introspeksi diri ya kan ya, apa yang salah dengan kebijakan-kebijakan kita kan gitu ya kan ya. Nah advice gue satu, problem yang paling terbesar, dan ini udah pernah gue juga suarakan di podcastnya Gita Wirjawan. Ini padahal yang sama pertanyaannya seperti Bang Hensa tanya gue, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah kita? Nah pemerintah kita itu mengalami, bukan pemerintah kita, negara kita itu yang paling besar problemnya itu orang sering bilang structural problem, ya kan, ketimpangan struktural dari ekonomi kita. Tapi tidak bertanya, ya kan, apa sih yang menyebabkan ketimpangan struktural itu kan begitu, ya kan? Yang menyebabkan ketimpangan struktural ekonomi kita itulah problem institusional, ya. Apa itu problem institusional? Satu, misalnya masalah regulasi. Nah, regulasi yang tidak jelas, regulasi yang seolah-olah anti bisnis, regulasi yang boleh dibilang mencekik sektor swasta, ya kan, seolah-olah negara ini punya kemampuan mengolah ekonomi gitu kan ya. Nah itu problem yang namanya problem institusional ya. Yang kedua rule of law, bos, ya kan. Kalau tidak ada rule of law di mana-mana nggak akan ada investor yang mau masuk, apalagi investor asing kan. Mereka sangat ngeri sekali ya kan, nggak ada proteksi buat mereka gitu kan ya. Nah itu harus ditegakkan rule of law ya. Yang ketiga itu masalah property rights ya. Nah ini kan pernah terjadi ya, satu tambang emas di sana tiba-tiba main dihajar aja padahal mereka udah comply ya kan ya, yang miliknya Astra pada waktu itu Mentabe kalau nggak salah ya kan. Nah ini kan mengerikan sekali ya buat para investor, sedangkan kita untuk menciptakan lapangan kerja itu adalah investasi, bukan konsumsi yang selama ini dibangga-banggakan oleh pemerintah ya. Dan lebih dari itu, bos, ini kabinet di reshuffle lah. Yang paling gampang, yang nggak benahinnya. Mana ada sih negara yang isi menterinya sampai mahkamah wakilnya sampai 110 orang loh. Ya, dan nama-nama itu nggak ada satupun yang dikenal gitu loh ya. Nah kabinet ini kesannya ini kental sekali dengan politik.
ya kan, nggak memperdulikan ekonomi gitu loh ya. Tapi tadi lihat Pak Harto pada waktu tahun 65 dia naik ya, apa yang diambil itu para teknokrat jagoan loh ya, Sumitro Joyo Hadikusumo, Wijoyo Niti Sastro, Emil Salim ya, itu semua kelas-kelas berat ya, boleh sampai dibilang pada waktu itu mafia Berkeley ya kan, Sumarlin ya kan, semua itu kelas berat, Arifin Siregar, Radis Prawira, ini siapa gitu loh ya, ini mengandalkan Purbaya yang notabene nggak ngerti apa soal ekonomi gitu loh ya. Makanya acak kadut PMI kita turun dari 50 ke 46,9 kemarin ya, lalu sekarang katanya balik lagi ke 50,2 ya. Yang jelas ada kepercayaan konsumen ya, indeksnya jatuh dari 126 ke 117, trade balance kita jatuh dari 72 bulan berturut-turut trade surplus tiba-tiba menjadi defisit negatif ya. Nah ini semua tidak terlepas dari institutional problem yang dihadapi oleh negara kita. Nah itu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang berkuasa, ya kan? Nah, misalnya saya kasih contoh, tiba-tiba bikin PT DSI, ya kan ya, yang katanya ekspor satu pintu karena ada transfer pricing, karena ada misinvoicing, karena ada under invoicing. Dan kalau memang itu problemnya kan cukup sewa konsultan seperti zaman Soeharto menangani bea cukai, disewalah SGS pada waktu itu, bukan mendirikan badan baru di mana eksportis harus memasukkan barangnya dulu ke PT DSI baru melanjutkannya kepada importir. Nggak akan bisa secara operasional. Kenapa? Karena jumlahnya itu ratusan eksportir, itu bisa sampai 900 loh. Bagaimana secara operasional bisa ditangani? Karena kalau itu secara operasional itu amburadul, kita akan mengalami balance of payment problem. Ini akan membuat dolar bisa ke 30.000 loh, ya kan? Karena kita kehabisan devisa, kita nggak ada kemasukan devisa. Nah itu my advice kepada government. Nah itu kalau misalnya emang bisa ya sampai 30.000 gitu? Wah, bukan sesuatu yang tidak mungkin, bos. Contohnya adalah Turki, lira. Dan pada waktu independensi bank sentral awalnya, yaitu Erdogan menempatkan saudaranya menjadi gubernur bank sentral. Selesai itu. Untuk apa? Untuk supaya menekan suku bunga. Nah, selesai itu. Dolar ngacir itu. Ya, dia terdepresiasi puluhan persen loh. Tapi emang nggak mungkin dong kita ngatur-ngatur dolar, pasti kan dia suka-suka dia tuh dolar. Ya, makanya itu dolar itu kan itu adalah simbol kepercayaan terhadap suatu negara. Ya kan, bahkan Lenin mengatakan dulu untuk menghancurkan suatu negara, hancurkan mata uangnya. Nah itu loh, tapi ini kan dihancurkan oleh market. Ya kan, bukan nggak ada itu namanya Soros lah, siapa lah, gue dianggap agen Soros, gue agen rokok, gue bilang agen beras kan gitu ya. Nah itu market mechanism. Kalau begitu investor tidak percaya terhadap suatu negara, currency-nya kena hajar, orang kabur melalui capital flight, ya kan. Dan ini harus hati-hati juga, karena kalau kita lihat swap position daripada asing yang masuk ke Indonesia membeli SRBI itu jumlahnya 28 miliar US dollar, bos. Kalau sampai dia jatuh tempo, cadangan devisa kita cuma 145 loh. Selesai ini. Jadi ada logikanya, ada rasionalnya. Ya kenapa gue katakan dia bisa ke 30.000. Ya ada reasonnya, nggak cuma asal tebak aja, ya kan. Begitu juga pada tahun lalu gue bilang akan ke 17.000, ternyata lebih dari 17.000 sekarang 18. Ini kan ada gosip ya. Ya gue juga nggak tahu karena gue bukan orang ekonomi, yang bilang bahwa ini Peruri diganti, Gubernur Bank Indonesia mundur. Jangan-jangan pemerintah mau nyetak uang banyak. Ya tendensinya ke sana. Nah, itu emang apa sih pengaruh buruknya apa tuh kalau Ya kita? kayak sebelum Krismon, bos. Nggak, kalau kita kebanyakan nyetak uang tuh pengaruh buruknya apa? Ya. Ini kan maksud gue ini biar kita juga ada edukasi. Pengaruh juga. buruknya lihat aja kejadian tahun 65 pada waktu Soekarno Orde Baru itu berkuasa, ya kan. Soekarno kan bangun mercusuar, kan nggak ada duitnya, bangun Monas lah, apa aja hotel Indonesia kan, proyek-proyek besar. Cetak aja uang pada waktu itu kan. Yang terjadi kan begitu beliau mundur, Soekarno mundur itu tahun 65, inflasi kita itu 650% dan pernah duit 1.000 dipotong jadi seperak. Itu enggak, apa sih, coba dijelasin dong pengaruh yang paling enggak, ini biar masyarakat yang awam. Ya kalau semakin banyak uang beredar, ya kan ini semakin, istilahnya semakin tinggi harga-harga kan, menjadi inflasi kan. Karena gampang duitnya. Iya, karena uang itu semakin berkurang nilainya. Misalnya lo mau beli beras harga 10.000, cuma gara-gara
uang banyak beredar. Iya, bisa 15.000. Orang gampang beli 10.000, jadi sekarang menjadi 15.000. Iya. Tapi nggak semua orang punya uang 15.000. Iya, kan gitu ya kan. Pokoknya money supply bertambah. Kalau bank sentral printing money, akibatnya adalah inflasi. Makanya kan bank sentral tuh tugasnya adalah sebetulnya tugas utama bank sentral itu bukan pertumbuhan ekonomi seperti yang ada di dalam amandemen Undang-Undang P2SK. Itu salah. Tugas bank sentral itu yang terutama mengendalikan nilai tukar mata uang, artinya mengendalikan inflasi. Karena kalau inflasi tinggi itu kan menggerogoti daya beli masyarakat, bos. Ya kan, kalau gaji ente tetap, harga-harga naik, selesailah hidup ente, kan begitu, ya kan. Nah, itu tugas utama bank sentral, dan bank sentral oleh karena itu harus independen, tidak bisa dipaksa oleh pemerintah untuk mencetak uang, misalnya untuk menambal defisit APBN. Seperti yang dilakukan selama ini, ya. BI membeli SBN, ya kan? BI sendiri untuk membeli SBN mengeluarkan SRBI yang yieldnya lebih tinggi supaya tidak terjadi inflasi, gitu kan? Tapi akibatnya kan ini kekeringan likuiditas karena terserap semua oleh SRBI. Nah, ini kan nggak benar. Kan tujuannya satu, ya, bank sentral harus menjadi alat daripada pemerintah, dan ini bisa terulang loh 98. Lu kan sering bilang nih ya, buat rakyat investasi terbaik adalah beli dolar. Betul. Lah, kalau kan gak semua orang Nggak semua, bisa beli tentunya dolar. bisa. Makanya Iya. kasih lagi dong tips. Buat rakyat tuh apa selain beli dolar? Buat rakyat itu satu lah, dalam kondisi seperti ini rakyat itu ada pengusaha, ya. Ada juga ya kita nih pekerja gitu kan, ya. Terus ada UMKM juga. Ada UMKM, ya kan, bagi pengusaha, apakah itu pengusaha besar atau pengusaha kecil, ya kan, yang harus dijaga itu cash flow. Ya kan, jangan boros dengan cash flow, jangan gampang melakukan ekspansi, jangan gampang ngambil kredit, ya kan, karena outlook ke depan ini menurut gue sih tidak baik-baik saja, apalagi nih El Nino nih bentar lagi nih, ya. Ini kayaknya BMKG juga bilang jangan bercanda nih sama El Nino yang ini nih. Nah, artinya bisa menyebabkan krisis pangan. Kalau sampai terjadi krisis pangan di seluruh dunia, pasti harga sembako juga akan melejit gitu kan, bos, ya. Menyebabkan inflasi. Ya, rakyat kan juga harus hati-hati nih, ya. Jangan gampang keluar duit kalau nggak perlu, ya kan, ya. Karena nih inflasi akibat El Nino ini sangat mengancam. Ya, dan itu kebutuhan sehari-hari kita, sembako, ya kan. Kan kita tahu sampai tahu tempe aja kan kita kedelainya masih impor, ya kan. Gula juga demikian, ya kan. Bahkan garam juga kita masih impor. You can imagine, ya kan. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, pesan gue kepada masyarakat, kalau tidak perlu mengeluarkan uang, nggak perlulah, ya kan. Kita mengantisipasi, istilahnya begini, sedia payung sebelum hujan. Ya, sebab kalau sampai nanti harga-harga akibat El Nino nih, bukan akibat pemerintah, ya. Kalau harga-harga akibat El Nino itu naik double digit, ya kan, kita kekurangan cash, ya selesai dalam kondisi yang tidak gampang, di mana PHK-nya udah mulai berguliran, bos. Ya, jadi itu pesan gue sama masyarakat. Nah, kepada pengusaha, baik pengusaha besar, nah maupun pengusaha kecil UMKM, jaga cash deh. Baik-baik, ya, jangan sampai boros, gampang-gampang nambah mesin lah, ya kan, gampang-gampang ngutang ke bank lah, ya kan, itu dihindarin kalau menurut gue, ya. Nah, bagi pengusaha besar mungkin mereka bilang, ya gue punya duit rupiah nih gue dolarin, tapi kan tidak demikian dengan pengusaha kecil, ya kan, ya. Nah, itu sih pesan gue kepada masyarakat, pengusaha atau rakyat biasa kayak kita nih, rakyat biasa, ya kayak gue nih yang tiap hari naik Gojek gitu, ya, tapi dibilangnya punya Lamborghini gitu kan. Itu kenapa sih lu kekeh banget menyarankan Prabowo reshuffle? Ya, karena memang ini kan kita lihat, ya, tidak sama sekali tidak perform very well ekonomi kita. Buktinya adalah, ya kan, hasil survei Saiful Mujani. Ya kan, kemarin yang baru rilis, ya, kepuasan terhadap presiden jatuh dari 81,2% ke 51,1%, dan lebih mengerikan lagi kepuasan publik terhadap kondisi ekonomi kita jatuh dari 40% ke 15,7%, bos. Nah, itu kan udah survei. Ya kan, ini udah fakta gitu loh, ya, bahwa mereka sama sekali resah dan gelisah, ya, menghadapi kondisi ekonomi kita gitu loh, ya. Makanya oleh karena itu jalan terbaik adalah bentuklah kabinet yang memang terdiri dari orang-orang profesional yang dipercaya oleh market, sehingga tekanan terhadap rupiah bisa berkurang, ya kan. Ini semua 110 menteri dan wakil-wakilnya ini nggak ada yang kenal loh, ya, dan setiap orang ini mah kabinet politik, ya, bukan second kabinet yang dijanjikan oleh Pak Prabowo pada waktu Pilpres dulu. Ternyata kan nggak dipenuhi janjinya.
Nah, sekarang kalau misalnya dengan kondisi sekarang ini, prediksi lo terhadap situasi global apa yang akan sangat mempengaruhi Indonesia hingga akhir tahun? Terutama adalah geopolitical tension di Timur Tengah yang kembali memanas antara Amerika dan Iran. Ini unpredictable, bos. Ya berarti kan kalau bilang unpredictable bukan salah Pak Prabowo juga. Bukan. Ini memang external forces. Ya kan, ini bukan internal. Ini external forces yang tidak bisa kita hindari juga. Karena kita masih impor minyak separuhnya. Pak Prabowo pernah bilang, ekonomi itu ilmu dewa, bukan ilmu dewa-dewa. Iya benar Pak. Ya banyak sekali ya ekonom itu yang boleh dibilang begini. Orang dengan common sense saja banyak yang bisa menata ekonomi. Tapi untuk kasus-kasus tertentu Anda harus punya ekonomi yang memang canggih. Ya kan. Terutama kalau kita nih yang paling dibutuhkan untuk jauh dalam lagi solusinya apa untuk negara kita. Yang diperlukan sekarang adalah tax reform. Ya kan? Karena contoh Vietnam, begitu pajaknya diturunkan dari 10% ke 8% PPN-nya, itu meledak loh, dia punya ekonomi growth 8,2%. Tapi dia partai politiknya satu juga kalau iya, gua tapi enggak, itu kan terlepas dari masalah partai politik. Sekarang masalahnya adalah political will. Ada nggak kemauan politik dari rezim yang berkuasa? Oke. Ya? Oke. Paham. Paham. Nah terus gini, sekarang ada selentingan Malaysia tuh jauh meninggalkan kita ekonominya. Betul. Padahal tadinya deketan lah gitu. Itu apa sih kelebihan dia sampai dia meninggalkan jauh? Kepastian hukum di Malaysia, yang birokrasi yang nggak bebelit-belit. Ini kan gue bilang adanya ini pada tataran suprastruktur, bos, bukan infrastruktur. Kalau infrastruktur tuh gampang nambelnya, jalan bolong, lu punya duit, ditambal aja. Pelabuhan rusak, lu punya duit, dibenerin aja. Tapi namanya suprastruktur yang berisi aturan-aturan, itu nggak gampang, bos. Karena itu ada pada tataran politik. Ngerti nggak? Dia tarik ulur. Karena di dalam elit politik pun punya kepentingan. Kan gitu. Oke. Ini singkat, padat, dan jelas nih pertanyaan terakhir gue. Sekali lagi Prof, please. Sekarang bulan Agustus untuk ke Desember, rakyat kelas menengah bawah harus melakukan apa supaya bisa bertahan hidup? Rakyat itu tidak banyak opsinya, bos. Kan tadi gue bilang, yang banyak opsinya pemerintah. Nah sekarang kasih tahu rakyat mesti apa? Rakyat ini opsinya satu, ya kan? Jangan kembali lagi mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu secondary sifatnya. Ya, karena apa? Tadi ancaman terbesar itu sekarang berada dari luar, yaitu El Nino. Bagi rakyat kebanyakan sembako itu paling penting, bos. Nah, sehari tiap hari harus makan. Kalau sampai nanti krisis pangan, harga-harga bahan sembako itu naik, beras naik, gula naik, semua yang kita impor naik. Kalau nggak punya uang, selesai, bos. Cuman itu opsinya masyarakat. Opsi yang lebih banyak ada di pemerintahan. Lu mau ngapain? Tergantung political will. Ya, termasuk tadi gua bilang, ya kan, reshuffle kabinet. Ya opsinya ya, jangan gampang bikin aturan regulasi yang nggak jelas seperti PTDSI. Ya, seperti memangkas commission fee dari ojol dari 20% ke 8%. Kalau operator ojol itu meninggal, 7 juta ojol driver loh nyawanya terancam. Yang nyari makan di situ. Nah, ini kan harus dipikirkan dan kembali lagi kepada tataran political will. Kalau rakyat biasa emang nggak banyak opsinya. Tapi gue lihat Pak Prabowo itu dia all out loh buat rakyat ini, buat rakyat Indonesia. Ya kita kan mau all out atau tidak, hasilnya apa gitu loh. Ya kayak Danantara ya kan, awalnya wah ini keren, sovereign wealth fund untuk membangun hilirisasi kiri kanan supaya value added dari sumber daya alam kita nggak dirampas asing. Nah hasilnya apa? Udah 2 tahun laporan keuangan belum keluar. Jangan pandai membangun mimpi, jangan pandai membangun narasi, tapi kita harus pandai membangun ekonomi. Prof, tapi gue nih pemegang mazhab yang Prabowo sampai 2029 aja lah. Jadi maksud gue kita kasih waktu sampai 2029. Habis itu kalau memang gak berhasil baru kita ganti di situ.
Lu gimana maksudnya? Ya kalau gue sih nggak bisa bilang apa-apa ya istilahnya ya. Gue nggak bisa bilang Prabowo juga harus turun kan gitu. Tengah jalan ya selesaikan sampai 2029. Tapi masalahnya kembali lagi kan poinnya gue sebagai ekonom ada kebijakan yang nggak benar dan itu harus dibenahi gitu loh. Ya gue nggak berpolitik bos. Ya. Gue nggak pernah ngomong Prabowo harus turun. Enggak, itu bukan domain gue. Kan gue ngomong pure soal ekonomi gitu. Ya, jadi program-programnya harus diperbaiki. Itu orang kayak bakar duit dengan KDMP, bakar duit dengan MBG. Tapi Itu kan itu siapa? kata Prabowo kita tunggulah nanti manfaatnya akan dapat. Nggak akan ada karena itu sifatnya konsumsi, bukan investasi. Yang kita butuhkan itu investasi, bos. Kalau mau investasi di human resource bukan makan bergizi gratis, tapi pendidikan. Research and development. Dibikin itu kesehatan. Uri dibikin loh. Ya Uri ini Universitas kan Republik masih Indonesia. kan banyak yang menggugat. Emangnya kurang kita kampus di sini. Oh iya. Ya mungkin yang nggak ada yang kayak Pak Prabowo mau dengan Uri itu. Ya maunya apa kan itu nggak jelas, banyak sekali yang menggugat ya kan. Nah ini jangan, sekali lagi pesan, jangan gampang. Yang jangan gampang dibisikin gitu loh bang. Ini bikin gitu loh ya. Nah ini jangan lupa nih orang-orang sekitar Prabowo juga punya kepentingan. Oke. Itu tadi Prof. Ferry Latuhin yang hari ini di luar dugaan malah memberikan solusi-solusi buat pemerintah. Makasih Prof. Thank you. Thank you, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.